Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Kira-kira apa saja ya prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Namun, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita mengenal satu sama lain. Diawali dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dekade Eka Budi Darmayanti dengan NIM 2011031004. Kemudian dengan saya sendiri, Damianus Fandi Pranajaya dengan NIM 2011031096. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putulani Kristina Putri dengan NIM 2011031173. Itulah tadi perkenalan dari kami kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Kedua, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Oke, akan kita bahas satu persatu pada topik yang pertama. Akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, saya Eka akan menjelaskan topik pertama mengenai prinsip pengembangan bahan ajar. Pertama, prinsip pengembangan bahan ajar. Menurut Kokasi 2021, terdapat beberapa prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, prinsip kebermaknaan, yang kedua, prinsip keterpaduan, yang ketiga, prinsip keautentikan, yang keempat, prinsip keberfungsian, yang kelima, prinsip formasi komunikatif, yang keenam, prinsip kebertautan atau kontekstual, dan yang terakhir yaitu prinsip penilaian. Adapun pembahasan ketujuh prinsip tersebut, yang pertama, prinsip kebermaknaan. Merupakan suatu prinsip yang menekankan pada pemenuhan peserta didik agar ia mampu untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, prinsip keterpaduan. Merupakan prinsip yang melakukan penataan materi dengan memperhatikan beberapa hal seperti mempertahankan keutuhan bahan ajar, mampu menuntut peserta didik untuk mengerjakan atau mempelajari secara bertahan, dan bersifat fungsional, yaitu bagian satu dengan yang lainnya tersusun dalam jalinan yang padu dan harmonis menuju kebermaknaan yang maksimal. Yang ketiga, prinsip keautentikan. Merupakan suatu prinsip yang menekankan pada pemilihan dan pengembangan materi pelatihan berbahasa seperti dapat berupa pelajaran atau wawancara tulis atau lisan, dapat memenuhi kebutuhan kompetensi siswa dan mengandung pemakaian unsur bahasa yang bersifat selektif dan fungsional. Yang keempat, prinsip keberfungsian. Merupakan prinsip yang ada pada pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Pada prinsip ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil bagian dalam proses pembelajaran yang seluas-luasnya. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali informasi, melakukan praktik latihan, dan pengalaman belajar. Yang ketiga, mampu mengarahkan peserta didik kepada penguasaan kompetensi tertentu. Yang keempat, mampu melibatkan peserta didik untuk memanfaatkan berbagai kegiatan belajar. Yang kelima, mampu mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya. Yang keenam, mampu mendorong kemampuan berpikir atau bernalar dan kreativitas peserta didik. Yang kelima yaitu prinsip performansi komunikatif. Merupakan prinsip yang menekankan bahwa dalam mengembangkan bahan ajar harus menekankan pengalaman belajar bagi siswa. Pengalaman belajar adalah sesuatu yang memungkinkan terjadinya peristiwa belajar seperti kegiatan mengamati, berlatih, dan lainnya. Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengalaman belajar seperti mendukung terbentuknya kompetensi tertentu dari peserta didik yang andal sesuai dengan bahan pembelajaran, bermakna bagi pengembangan potensi peserta didik, disajikan secara berkelanjutan dan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang lain secara terpadu. Yang keenam yaitu prinsip kebertautan atau kontekstual, merupakan prinsip yang berkaitan dengan pemanfaatan media dan sumber belajar.
Penggunaan media dan sumber belajar harus memenuhi beberapa persyaratan agar nantinya mampu menghasilkan hasil yang optimal. Yang ketujuh yaitu prinsip penilaian, merupakan prinsip pembelajaran yang menuntut sistem penilaian yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu mampu mengukur dengan langsung kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Yang kedua mampu mendorong peserta didik agar aktif mengoptimalkan segala kompetensinya. Yang ketiga yaitu mengarahkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Fandi. Akan menjelaskan topik kedua mengenai prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Dalam memilih, menentukan, menyusun dan mengembangkan bahan ajar, guru perlu untuk memahami beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama ada menimbulkan dan meningkatkan minat belajar siswa. Bahan ajar dirancang sedemikian rupa agar dapat menarik dan menimbulkan minat belajar bagi para siswa. Dampak tercapai ketika materi memiliki efek nyata pada siswa, yaitu rasa ingin tahu, minat, dan menarik perhatian siswa. Bahan ajar dapat mencapai hasil apabila memiliki kebaharuan. Nah, itu misalnya topik, ilustrasi, dan aktivitas yang tidak biasa bagi para siswa. Kemudian bervariasi. Nah, misalnya menggunakan berbagai jenis teks yang diambil dari berbagai jenis sumber menggunakan sejumlah suara instruktur yang berbeda pada CD. Kemudian yang kedua, ada bahan ajar harus membantu siswa untuk merasa nyaman. Guru harus paham benar bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditujukan dan diperuntukkan bagi siswa. Selain itu, ada tanggung jawab untuk membantu siswa merasa nyaman ketika melaksanakan penggunaan bahan ajar. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan instruksional. Nah, suatu bahan ajar dapat menjelaskan tujuan instruksional yang ingin dicapai ketika proses pembelajaran. Nah, bahan ajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai serta dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Yang keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Nah, pola belajar siswa yang berbeda-beda ini harus bisa diakomodir melalui bahan ajar yang baik. Nah, setiap siswa ini tentunya adalah manusia yang unik dan berkarakteristik yang berbeda. Nah, itu pula yang menjadikan pola dan gaya belajarnya juga pula. Sehingga bahan ajar harus bisa menyesuaikan karakteristik mereka yang berbeda-beda tersebut. Dan prinsip yang kelima adalah struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Struktur dari suatu bahan ajar harus sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan siswa yang ingin dicapai. Maka dari itu, bahan ajar harus bisa menjawab analisis kebutuhan dari siswanya ketika terlaksana proses pembelajaran, serta setiap kompetensi yang ditentukan juga harus diperhatikan agar tercapai dalam setiap proses pembelajarannya. Kemudian prinsip yang keenam, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Setiap bahan ajar berisi banyak sekali informasi yang menjelaskan fakta dan konsep. Sehingga diperlukannya bahan ajar yang baik untuk membantu siswa dalam berlatih dan melakukan pembelajaran lain dari bahan ajar tersebut. Baik, demikian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai prinsip pengembangan bahan ajar untuk guru. Dan selanjutnya, untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, saya Lani akan menjelaskan topik ketiga mengenai prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Nah, menurut Amri dan Ahmadi dalam Sanjaya et al. 2020 menyebutkan prinsip-prinsip dalam pemilihan dan pengembangan bahan ajar meliputi: yang pertama ada prinsip relevansi.
Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran yang merupakan hasil pengembangan haruslah relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi maksudnya materi yang merupakan pemilihan dan pengembangan oleh guru atau instruktur harus memiliki ketegasan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, misalnya, kompetensi dasar menghendaki siswa terampil dalam menyampaikan pernyataan persetujuan dan atau terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Maka, bahan ajar yang harus dipilih atau dikembangkan juga harus berisi muatan materi yang dapat melatihkan keterampilan itu sendiri. Yang ketiga, ada prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan artinya bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru. Nah, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Bahan ajar yang akan digunakan harus disesuaikan tingkat keluasaan sebuah kompetensi dasar dan alokasi waktu yang tersedia. Nah, menurut Tatip dalam Prisnamasari tahun 2014 mengungkapkan prinsip pemilihan bahan ajar berdasarkan 5 macam bahan ajar yang berbeda, yaitu yang pertama, pemilihan bahan ajar cetak, yang kedua, pemilihan bahan ajar non-cetak, yang ketiga, pemilihan bahan ajar audio, yang keempat, ada pemilihan bahan ajar audio visual, dan yang kelima, pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Maka dari itu, langsung saja kita bahas penjelasan berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pemilihan bahan ajar cetak. Nah, prinsip pemilihan bahan ajar cetak diantaranya, yang pertama, memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, yang kedua, jelas dan padat ilmu pengetahuan, yang ketiga, kebenaran materinya dapat dipertanggungjawabkan, dan yang keempat, mengandung pemakaian unsur bahasa yang bersifat selektif dan fungsional. Yang kedua, pemilihan bahan ajar non-cetak. Nah, prinsip bahan ajar jenis ini diantaranya yaitu yang pertama, memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan, dan yang kedua adalah memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat, sehingga dapat dipindahkan oleh satu orang saja. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan ajar audio. Nah, prinsip pemilihan bahan ajar audio diantaranya yaitu yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam radio atau kaset harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa. Yang kedua, program radio yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu direkam terlebih dahulu agar dapat didengar dengan jelas secara lengkap dengan keterangan tertulis. Nah, kita beranjak ke yang selanjutnya yaitu pemilihan bahan ajar jenis audiovisual. Nah, prinsip pemilihan bahan ajar audiovisual diantaranya yaitu yang pertama, ada substansi materi yang disajikan dalam video atau film harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, alur cerita yang ada merupakan sajian yang menarik dan diturunkan dari standar kompetensi atau kompetensi dasar dalam sebuah kurikulum. Yang ketiga, ditampilkan dalam satu cerita yang menarik sehingga peserta didik tertarik untuk mempelajarinya. Yang keempat, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang kelima, durasinya tidak terlalu lama dan paling lama itu selama 20 menit. Dan yang terakhir, pilih video atau film yang sesuai, misalnya tentang dokumentasi, situasi diskusi, dan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Nah, prinsip pemilihan bahan ajar multimedia interaktif diantaranya yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam program interaktif harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, program interaktif yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga, disajikan dalam bentuk disket atau
atau CD serta dilengkapi dengan keterangan tertulis. Nah, itu tadi merupakan penjabaran materi mengenai prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Semoga dapat dipahami. Demikian presentasi yang dapat kami berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.